1, 2, 3. Gak usah ya. Ini aja lah. Hah? Ini aja ya. Tes 1, 2, 3. Terima kasih kepada moderator pengatur acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tusfihu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa nafsihi wa zarihi yukaffiruha as-siyamu was-salat was-sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaihi. Amma ba'd. Hadirin sahabat, pengurus alumni, ibu bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Sabtu yang cerah ini, pagi cerah ini, mudah-mudahan secerah hati kita semua. Semestinya acara ini tentunya dihadiri oleh ahli ya, karena isunya tentang isu keluarga. Kalau saya sih sebenarnya tidak percaya diri, kurang pede berbicara keluarga, karena masih baru memulai gitu. Walaupun anak sudah 5, masih merasa berkeluarga itu masih sekolah, ya, belum bisa dijadikan pengalaman. Kita doakan senior kita, guru kita Ustadz Budi Mutakin selalu sehat, termasuk Ibu Lia. Ustadz kita juga kebetulan keluarganya ada yang sakit. Mudah-mudahan kita selalu memohon, berdoa, ya Allah sehatkanlah guru-guru kita semua, termasuk para asatijah yang ada di Pajagalan. Tema ini penting ya, membangun ketahanan keluarga. Ini program nasional. Jadi ternyata ketahanan keluarga itu sudah menjadi bagian dari visi misi bangsa dan negara ini. Sebelum adanya ketahanan nasional, ternyata unit yang menjadi pondasi, ujung tombak sebuah bangsa adalah keluarga. Semua sepakat keluarga adalah institusi terkecil dalam sebuah masyarakat. Di situ terdiri dari keluarga inti. Kalau saya kebetulan di rumah keluarga inti, suami, istri, dan anak. Mungkin di sini tinggal di keluarga besar, satu rumah berdempetan juga, mungkin dengan mertua, dengan ayah, bisa terjadi. Saya pernah mengalami fase tinggal di keluarga besar, tinggal dengan orang tua. Nah, sekarang sudah masuk ke keluarga inti. Tentunya suasananya berbeda, masing-masing plus minus ya, masing-masing plus minus. Nah, ketahanan keluarga itu adalah bagaimana kemampuan keluarga menghadapi tantangan. Jadi bagaimana institusi keluarga itu yang dipimpin oleh suami, didampingi oleh istri dan anak-anaknya menghadapi tantangan. Setidaknya ada 3 tantangan. Yang pertama, ketahanan fisik ekonomi. Yang kedua, ketahanan yang sifatnya psikis, ya, ketahanan psikologis. Yang ketiga, ketahanan sosial.
Jadi keluarga yang bagus itu dia mampu beradaptasi terhadap isu-isu, 3 isu tadi. Pertama isu ekonomi, kedua isu sosial, yang ketiga isu psikologis dan agama, mentalitas. Kalau keluarga itu mampu menjawab tantangan 3 persoalan tadi, insya Allah itulah pertahanan keluarganya bagus. Yang pertama, ketahanan fisik, ekonomi. Memang di dalam penelitian terakhir itu, angka perceraian di Indonesia itu penyebab yang kedua adalah persoalan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri. Yang pertama adalah angka perceraian itu disebabkan konflik ASEA yang tidak ada ujungnya, maka terjadilah perceraian. Itu nomor 1. Ya. Nomor 2, didominasi faktor keluarga itu runtuh adalah faktor ekonomi. Makanya pertahanan ekonomi yang pertama itu adalah sejauh mana keluarga itu bisa menjawab persoalan ekonomi. Sering kita menganggap keluarga itu ketika tidak punya uang, kekurangan uang itu masalah. Sementara orang yang berduit, orang kaya tidak ada masalah. Tidak seperti itu. Justru sebaliknya, orang yang punya duit pun jadi masalah di keluarga itu. Banyak yang terjadi. Jadi jangan sampai kita mah loba masanya memang kurang defisit terus ya, kekurangan finansial. Tidak. Orang kaya pun, orang yang banyak uang pun ya, ketika suami istri dan anak-anaknya tidak harmonis dalam urusan finansial, itu pun masalah. Jadi kita harus percaya diri, ya, karena kan masyarakat kita kebanyakan di menengah gitu ya, menengah ke bawah. Maka isu ekonomi ini suka dijadikan kambing hitam. Kenapa anak saya nggak sukses? Kenapa nggak kuliah? Anak saya begini. Ya karena nggak ada uang. Nah itu selalu dikambing hitamkan persoalan finansial. Padahal tidak semua yang punya uang itu lolos. Justru sekarang trennya keretakan rumah tangga itu adalah persoalan ketika keluarga itu masuk kepada kelas menengah ke atas. Di situ ada problem keuangan, kecemburuan, ya, ketidakadilan dan sebagainya. Jadi kita sikapi bahwa urusan finansial itu bukan urusan sekelompok tertentu. Ini juga menjadi catatan kita, gitu ya. Dulu mah ketika kita ngontrak adem ayam, Ustaz, ada yang ngobrol, Ustaz, dulu saya 10 tahun ngontrak, bahagia gitu ya, pakai motor berdua terus. Tapi ketika kita usahanya lagi bagus, justru di situ timbul ya antara Israel dan Palestina ribut gitu. Perangnya di situ. Ketika masuk uang banyak, perangnya di situ. Akhirnya cerai. Waktu dulu berjuang mah ya, keluarga pejuang, kita tuh bener-bener indah. Apapun kita hadapi berdua gitu ya. Makan sepiring berdua. Selalu terbuka masalah keuangan dulu gitu ya. Sekarang ketika bagus, mulai di situ ada perselisihan. Bisa jadi. Jadi intinya untuk isu yang pertama ini sebenarnya ketahanan fisik dan ekonomi ini tergantung sikap kita menghadapi yang namanya harta, gitu ya. Tadi dalam Al-Qur'an sudah diisyaratkan ternyata yang namanya pasangan dan anak itu bisa dua, bisa jadi musuh, yang kedua bisa jadi fitnah, ujian. Saya mengartikannya, ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum. Ada terjemahan yang salah. Sesungguhnya, wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anakmu adalah musuh. Jangan diartikan istri. Ajwaj di sini pasangan. Kasihan istri jadi objek ya. Istri sumber fitnah gitu. Enggak, pasangan. Berarti bagi istri bisa jadi suami itu adalah
sama musuh gitu ya. Makanya menggunakan kata ajwaz. Sesungguhnya ada di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu menjadi musuh. Nah, musuh di sini bukan harus dilawan, bukan harus dimusuhi ya. Ini termasuk metafor kiasan saja. Musuh di sini karena bisa jadi pasangan kita dan anak kita itu ketika kita harus memilih ketaatan kepada Allah, karena saking cintanya, sayangnya, kita memilih pilihan anak dan istri, anak dan suami. Karena sababun nuzulnya ada dua versi ya. Dalam kitab Ibnu Katsir, terus Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidi ada dua versi. Dulu ada sahabat laki-laki masuk Islam, Bu ya. Sudah hijrah masuk Islam. Lalu ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ada sahabat laki-laki ketika diajak hijrah Rasulullah tidak mau. Alasannya apa? Alasannya istri dan anak-anaknya menahan. Cing atuh ayah teh geus abus Islam, geus rela kita teh cing atuh kudu milu pindah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya ada sebagian sahabat yang tidak ikut hijrah. Nah, ketika hijrah terjadi besar-besaran, ya, ketika sahabat ini sudah hijrah ke Madinah, akhirnya si suami itu marah-marah ke istri dan anak-anaknya. Kaduhung, ke hijrah tiba heula. Kenapa? Karena as-sabiqun al-awalun, ya, laki-laki yang hijrah pertama itu mereka di Madinah sudah nyaman, ilmu agamanya bagus, tokona sudah baroga toko, orang telat hijrah gara-gara saha si mama nahan-nahan wae baheula. Nah, maka turunlah ayat ini. Nah, akhirnya Allah juga menegur kepada suami, jangan engkau memusuhi, marah-marah. Apa sikap yang baik? Maafkan, gitu ya. Udah maafkan saja, jangan kamu marah-marah dan ampuni ya mereka. Nah, itu ayat itu sababun nuzulnya itu. Bisa jadi ada orang ingin hijrah itu kan dari yang buruk kepada yang baik gitu ya. Yang nahan itu adalah orang yang terdekat. Maka bahasa Al-Quran namanya musuh ya. Jadi musuh pasangan kita itu. Yang kedua, selanjutnya disebut fitnah. Nah, fitnah ini bukan berarti pasangan dan anak-anak kita itu adalah ujian dalam pengertian alat uji ya. Ujian di sini memang diartikan karena yang bisa menentukan arah kita itu tergantung lingkungan yang terdekat. Makanya ada hadis tadi saya bacakan, fitnatur rajul, fitnahnya seorang laki-laki itu fi ahlihi, ada di keluarga. Ujian ya, ujian laki-laki itu di keluarga dulu, istrinya, anak-anaknya. Yang kedua, wa malihi, ujian laki-laki itu dewasa dan tidaknya baik buruknya apa? Ketika mengelola harta, uang. Yang ketiga, wa walidih, ujian seorang suami itu ada di anaknya, bagaimana mensikapi anaknya. Yang ketiga, wa nafsih, mensikapi diri sendiri. Nah, ini nanti akan berbicara tentang ego di sini. Yang selanjutnya wajarihi, tetangganya. Jadi jari di sini bisa jadi tetangga dekat atau teman kerja. Biasanya yang namanya konflik itu nggak akan jauh. Ya. Ujian hidup, tantangan hidup itu mulai dari yang dekat dulu. Ya. Apa yang dia dekat, pasangan, harta, dirinya dan seterusnya. Lalu hadis itu memberikan kabar gembira, yukaffiruha. Dalam menghadapi ujian itu bisa jadi kita jatuh kepada dosa kesalahan. Itu bisa dihapus. Ya, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan keluarga, termasuk dengan tetangga, kalau kita ada salah, ya, itu bisa dihapus dengan apa? As-sholat, ibadah sholat kita, saum kita dan sodakoh kita.
wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi alat uji manusia sejati itu sebenarnya ada di rumah, keluarga, ya. Nah, itu perspektif Al-Quran seperti itu. Saya baca dalam psikologi pendidikan, kenapa keluarga itu sebagai lapangan pendidikan yang pertama dan utama. Kan Bu, yang namanya belajar itu 3 ya, ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di rumah. Di pendidikan itu kan intinya pertama, bagaimana anak didik itu, manusia itu yang sejak bayi itu dipelihara, diawasi, dibimbing. Jadi fungsi pendidikan itu 3. Fungsi pemeliharaan, penjagaan, yang kedua fungsi pembimbingan, yang ketiga fungsi pengawasan, kontrol. Dan alat pendidikan yang baik itu 1 pembiasaan, yang kedua pengajaran, yang ketiga perencanaan pembiasaan yang baik. Pembiasaan itu ternyata yang paling efektif bukan di sekolah, tapi di rumah. Makanya para ulama pendidikan madrasah pertama itu adalah di rumah. Kenapa? Karena metode pendidikan yang paling berkesan itu adalah pembiasaan. Nah, kalau bahasa Imam Ghazali itunya at-tadribat, pembiasaan. Orang ingin jadi dermawan harus dibiasakan. Dulu emut ya Ustaz Sidik Amin Aluriyarham ngadidik anak itu cenah bawa budak teh ka masjid, mun Jumatan bawa ajarkeun, mun aya kotak amal teh asupan kenceleng teh entong urang nu ngasupkeun tapi budak jang tuh aya kotak amal asupkeun. Itu saya masih emutnya waktu mualimin karena pengagum Ustaz Sidik Amin gitu ya, kemana-mana selalu diikuti gitu. Nah, itu konsep beliau. Sampai si budak teh apa? Mun aya anu masukkeun uang receh jeung uang ribuan teh kapanggih. Lamun pas masukkeun kotak amal, wah eta berarti 100 perak cenah. 1000. Tapi pas nu ngasupkeunna tidak suara, berarti itu mah 10.000, 5.000 gitu. Ketika ada pengamen, pengemis, kita jangan yang ngasih uangnya. Harus dibiasakan anak kita, Dek, coba kasih tuh di depan ada pengemis, peminta mikop kasih. Jangan kita yang ngasih, anak kita. Nah, itu namanya pembiasaan. Ternyata suksesnya karakter anak didik itu ternyata di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu bangun subuh sampai tidur. Nah, pertanyaannya, kita sebagai orang tua sudah dinobatkan sebagai guru kodrati. Dalam bahasa ilmu pendidikan, orang tua itu adalah pendidik kodrati. Walaupun tidak digaji, ya statusnya bukan honorer juga. Datos pernikahan mah wayahna wayahtum, suami dan istri sebagai pendidik. Gak bisa, itu mah sudah di-SK-kan oleh Allah. Ketika kita sudah membangun rumah tangga sebagai orang tua, itu otomatis sebagai pendidik yang pertama dan utama. Kalau pendidik atau bagaimana? Ya harus bikin silabus, ya, kurikulumnya. Sekarang banyak buku-buku tentang pendidikan keluarga. Seperti di sekolah, ada kurikulumnya, ada metodologinya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sudah berpikir ke sana? Saya juga enggak, diantepkeun budak teh. Akhirnya sekarang repot. Ketika pembiasaannya tidak terjadi, repot. Subuh kaberangan budak teh. Ya, saeutik-eutik ngamuk wae, kaganggu lagi main HP. Itu kan terjadi. Ternyata tidak bisa menyalahkan sekolah. Selalu kita menyalahkan sekolah pesantren. Budak teh usah tos di pesantren teh tapi kieu wae. Pertanyaannya, ari budak lila di pesantren, lila di rumah. Kalau diasramakan mungkin pesantren tanggung jawab ya, karena sudah dititipkan 24 jam. Tapi kalau pulang ke rumah, nyawayahna guru yang pertama itu
bapak dan ibu. Makanya pembiasaan itu di rumah. Sementara kalau pengetahuan itu di sekolah. Nah kita kan nawusrof lupa lagi, masih ingat doro bayar ribunya? Kan lupa, udah titipkan aja ke pesantren ya. Kalau mungkin pengetahuannya ada di pesantren, tapi karakter pembiasaan ada di rumah, termasuk pengawasan dan sebagainya. Nah kita sering lupa bahwa di rumah itu kita pun harus serius menjalin perencanaan pendidikan yang baik. Nah selanjutnya ini terakhir, saya nggak banyak gitu ya. Saya membaca buku terbaru yang nulisnya orang Kristen, pemikir dari Kristen gitu ya. Judulnya itu Membangun Generasi Penyelamat. Nah, di Gramedia bisa dibeli itu. Ada kata kunci generasi penyelamat. Pendekatan filsafat. Saya baca, maksudnya apa sih? Tapi ada penting informasi yang baik gitu ya. Dia menulis tentang kritik terhadap kapitalisme dan digital, era digital. Hati-hati. Keluarga hari ini adalah korban dari sistem kapitalisme global. Yang kedua, hari ini masuk era manusia digital, di mana manusia itu dikendalikan oleh media sosial. Dan di sini terjadilah problem-problem hidup. Dan akhirnya ketahanan keluarga hancur. Ada 3 yang disoroti oleh penulis ini. Dampak dari kapitalisme global dan era digital ini apa? Yang pertama, manusia hari ini egonya tak terkendali. Saya cari ego deh, naon sih? Oh, nafsu dalam bahasa kita mah. Jadi manusia hari ini, generasi hari ini, hati-hati Bu, mentalnya, egonya tak terkendali. Apa ciri ego yang tak terkendali? Pertama, hidupnya gelisah. Ibu sering melihat anak kita gelisah, wah Ibu. Pusat tong boro anak-anak abdi gelisah. Wah, tuh sarwana gitu. Semuanya. Suami saya juga sering gelisah tuh saat tidur. Yang kedua apa? Depresi. Banyak sekarang anak sanawiyah geus depresi, kan keren ya. Depresi nanggus anu usia siga kita gitu ya. Mikiran budak sakola kumaha. Ini budak SMP sudah depresi. Itu hari ini masyarakat digital hari seperti itu. Yang ketiga, penyakit kecemasan dan ketakutan. Cek. Ya, anak-anak kita ada yang suka murung, banyak takutnya. Dan yang selanjutnya adalah kesepian, merasa terasing. Ya, jangankan selevel itu, saya juga pernah kok mengalami ini. Ketika sepi gimana? Ah, mau motoran seorang ini kemana gitu. Ada fase-fase itulah, ya. Jangan sangka ustad-ustad yang tenar itu, yang bagus di media sosial itu mereka nyaman. Enggak, saya kalau pribadinya curhat stres. Kenapa? Karena citra diri antara dunia maya dengan dunia itu berbeda. Jadi sekarang itu banyak orang butuh validasi, pingin banyak yang nge-like, banyak yang nge-share. Apa yang ditampilkan di Facebook, di TikTok itu beda dengan kenyataannya. Maka hari ini ada 2 dunia, ada dunia real, ada dunia maya. Semua membangun citranya di dunia maya. Maka akhirnya lahirlah manusia-manusia yang egonya tidak terkendali. Ini kata penulis, saya baca, oh iya sama dulu juga. Itu tantangan abad hari ini, ya. Yang kedua, budaya materialisme yang tidak terbendung akibat dari kapitalisme global. Apa ciri kapitalis? Semua kebutuhan manusia harus lewat mekanisme pasar. Dulu Indonesia itu semua kebutuhannya lewat mekanisme take and give dan gotong royong. Dulu bangun rumah nggak usah cari mandor, tetangganya bangun yuk bareng-bareng. Dulu ke pesantren itu nggak ada SPP, cuma nitip Pak Kiai nitip dia murang kali, tak sarungna, iya beasna. Udah, kiainya kenapa bisa bertahan?
Karena orang kayanya ngerti, Pak Kiai itu kebon, saya wakafkan untuk santri, itu balong. Jadi dulu mah tidak ada mekanisme pasar. Hari ini pendidikan Islam pun harus lewat mekanisme pasar. Hukum supply dan demand. Semakin pendidikan itu mahal, semakin tinggi. Makanya sekarang mohon maaf, kenapa pesantren berkurang? Ya, banyak persaingan. Kita ketinggalan dengan sekolah-sekolah mahal. Ya, jangan pesantren kita jangan disamakan dengan Nurul Fikri, dengan Asyifa, dengan Darul Hikam. Beda konsep mereka itu, memang konsepnya sekolah yang mahal. Nurul Fikri kan dulu masuk 75 juta, per bulannya 5 juta. Kalau kita kan per bulan 5 juta, embung, gaji kita sakitu. Jadi sebenarnya Pajagalan ini menurut saya yang paling islami, pendidikan Islam apa? Pajagalan. Kenapa? Karena ini terjangkau oleh semua. Yang tidak mampu juga di sini ada solusinya. Tapi kalau ke Darul Hikam, ke Asyifa, ke sekolah-sekolah yang makanya jangan dibandingkan, wah di sana mah bagus, ya iyalah. Fasilitas, guru yang berkualitas. Di sini kan banyak benturan kepentingan, terutama ustadz yang ngajar di hari Ahad seperti saya. Ngajar hari Ahad, mun aya jadwal ngaji kan bingung milih mana. Kan jadi kita juga bukan berarti apologi ya. Kita harus melihat bahwa sekarang dinamika pendidikan itu berubah arah. Dulu ke sini tuh bener-bener ngaji, nitipkeun. Sekarang kita bawa paradigma sekolah profesional, layanan, peningkatan mutu, fasilitas. Sementara kekuatan dananya juga kita masih kurang. Nah, hari ini terjadi perubahan paradigma gara-gara kapitalisme global, semua lewat mekanisme pasar, termasuk ustad. Wah, ustad eta mah sabaraha bayarananya kan era. Terjadi tepas. Bahkan ustad-ustad yang viral itu ya, itu mah punya manajemen. Lah sembarangan tarifnya itu. Kalau saya siap 50.000 hayu, saya nggak akan hitung-hitungan. Tapi saya jujur aja, saya pernah ikut di kelompok ustadz dai-dai itu pakai manajemen. Dulu almarhum Ustadz Uje itu 17 juta. Ustadz Uje. Ini sekarang agama pun lewat mekanisme pasar. Semakin permintaannya tinggi, semakin tinggi bayarannya. Itu namanya budaya materialisme, semua diukur oleh materi. Termasuk ibu juga bangga kalau anaknya sukses secara materi. Kita pun berteman dengan orang yang punya materi, sama. Itu dampak dari budaya kapitalisme global yang menjunjung tinggi materialisme. Nah, yang ketiga, ini yang paling bahaya, degradasi moral. Narkoba tidak pernah berhenti isunya, pergaulan bebas, judi online. Ada jamaah ibu-ibu, Ustaz, geuning murang kali teh Ustaz, sok judol, judi online. Terus habis sabaraha Bu? 50 juta di kamar. Ternyata uangnya habis 50 juta untuk judi online. Nah, itulah dampak dari suasana hari ini. Nah, bagaimana solusinya? Saya mah ada maca buku itu ya, saya sampaikan. Dalam buku itu ada salah satu solusi aja nih. Yang dibangun oleh kita adalah harus membangun growth mindset. Apa tuh growth mindset? Pola pikir yang berkembang. Anak hari ini harus ditempatkan pada posisi bukan pinter, tapi pola pikir. Beda kata dia antara kepintaran dengan pola pikir. Ranking 1, IP-nya bagus. Enggak, jangan lihat itu. Hafalannya bagus, jangan. Tapi pola pikir. Makanya banyak orang yang secara akademik tidak bagus tapi beunghar. Itu mah sudah dibicarakan sama Imam Al-Mawardi juga. Umumnya orang-orang kayak itu orang-orang bodoh secara keilmuan. Kenapa? Karena orang pintar mah takut. Dek usaha ge sieun. Dek
dagang cendol sieun kahujanan, dagang bakso sieun saingan, ya, duk ngurus lele sieun pararaeh itu iraha usahana gitu. Beda dengan orang yang mentalnya bagus. Orang pintar itu kadang-kadang penakut, tidak mau mengambil resiko. Makanya yang penting buat anak-anak kita, Bu, supaya mereka maju itu apa? Pola berpikirnya pertama harus siap menerima tantangan. Yang kedua harus diajak sungguh-sungguh serius. Kebanyakan yang nganggur-nganggur itu tidak serius sebenarnya. Serius dalam satu bidang harus serius. Yang kedua lawannya fix mindset. Mindsetnya itu tidak mau melawan tantangan. Yang kedua, kalau melaksanakan sesuatu tidak serius, itu nggak akan maju gitu. Itu pun catatannya. Yang kedua, untuk ke depan anak-anak kita itu harus setidaknya modal menghadapi kehidupan yang seperti ini apa? Tumbuhkan 3 kecerdasan, ya. Intelektual, kecerdasan intelektual itu juga penting. Yang kedua emosionalnya, yang ketiga spiritualnya. Itu saja dalam buku itu. Terakhir, maka untuk membangun generasi masa depan yang bagus, anak itu harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, yang ketiga cerdas secara spiritual. Kalau tiga ini nggak ada, banyak masalah hidupnya. Ada orang pintar emosinya, kan ada anak itu ranking 1, tapi ketika masalah yang sebangku langsung main tusuk, berarti emosinya nggak bisa kekontrol. Ada emosinya bagus, tapi akademiknya jelek, akhirnya susah diajak maju. Cuman kuat bertahan, disiksa ge anggeun nagen, berarti emosinya bagus gitu. Kan ada orang yang emosinya bagus ya, tapi intelektualnya lemah. Nah, ada yang emosinya bagus, intelektualnya bagus, spiritualnya nggak ada. Sudah tidak mau beragama lagi. Hari ini banyak orang-orang sukses narasinya itu anti agama. Bahkan suka ngeritik Indonesia itu kenapa nggak maju-maju, karena masyarakatnya resep ngomongin agama, tiap hari ngomongin agama dan mabok agama, katanya begitu. Dan tidak maju-maju akhirnya. Mereka pinter sayangnya, emosinya bagus, tahu lah ya, konten kreator yang suka ngeritik-ngeritik agama ya. Nah, saya mau sebutkan banyak. Bahkan ada perempuan yang buka jilbab dulu hafiz Quran. Bapaknya itu dosen UIN, profesor dalam psikologi agama. Anaknya viral. Tahu kan? Kemarin sama Ade Armando diwawancara. Itu Neng Kumala. Oke, sudah buka jilbab gitu ya. Tapi dia paham Quran karena memang pinter, liberal, pokoknya liberal banget. Dan akhirnya dia ngeritik. Kenapa babi diharamkan? Karena dulu di Arab itu kalau babi itu kan binatang yang suka menghabiskan air banyak. Kalau babi tidak diharamkan, nanti airnya habis, makanya diharamkan. Di Indonesia tidak relevan lagi babi itu haram. Kenapa? Karena di Indonesia agraris, airnya banyak. Kan begitu. Pinter intelektualnya, emosinya juga tenang, bagus gitu, tetapi spiritualnya hilang, jadi ateis. Maka untuk ke depan itu anak-anak kita 3 kecerdasan ini minimal gitu ya. Selain pinter, emosinya juga harus kita bina, awasi, kita bimbing. Yang ketiga juga tadi agamanya, penanaman akidah iman itu penting sejak dini ya. Makanya terakhir Ustadz Aceng dalam bukunya fatwa-fatwa tentang sholat, bagus lagi Ustadz Aceng itu teorinya. Jadi gini Bu, teori Ustadz Aceng itu, kalau anak kita usia SD, sanawiyah, SMP mau sholat walaupun terpaksa itu udah bagus Bu ya. Anak ibu usia sanawiyah, SD sholatnya kapaksa bari baeut, ente naon Bu, tos sae eta ge, tos halus budak teh laek sholat ka masjid ge sanajan bari baeut ge atuh bari mun bari baeut diberi duit atau diberi hadiah, yang penting naik sholat, Allahumma maksakeun, itu teorinya. Nah, ketika usia remaja, SMA, mu'alimin, si anak itu sholatnya sudah mandiri.
teu kudu dihudangkeun, bahkan kolot anu dihudangkeun ku budak atau subuh gitu. Itu udah keren tuh. Anak ibu usia mualimin sudah sholatnya terjaga 5 waktu, udah keren, sukses Bu, soleh insya Allah. Nah, ketika sudah remaja dewasa, remaja akhir, mahasiswa, anak-anak kuliahan, jangankan sholat yang 5 waktu, sunnahnya terjaga, puasa sunnahnya terjaga, bahkan sudah tahajud, udah Bu, ibu tenang. Itu ukuran agama anak-anaknya terukur. Itu teori Ustadz Aceh. Menurut saya pas juga, bener gitu ya. Ketika anak sudah masuk kuliah, sudah tahajud, udah keren. Mau kuliah di Cina, mau kuliah di Australia, jika itu. Kenapa? Karena dia sudah pertahanan spiritualnya udah bagus. Tapi lamun budak teh usia kuliah geus hoream kere salat, bahaya Bu, can teh hese. Us dewasa teh kene, makanya harus dijaga. Nah, itunya salatnya. Karena salat ini ukuran ya, ukuran keagamaan, tihang agama ya. Apalagi sholatnya diiringi dengan khusyuk. Sholatnya sholat tanha anil pasawal munkar. Nah, ini yang catatan-catatan saya sih Bu ya, bukan menggurui ya, ini berbagi aja. Mudah-mudahan keluarga besar alumni kita ya, termasuk orang-orang yang pertahanan keluarganya bagus, baik secara ekonomi ya. Kalau terakhir, kalau ekonomi bagaimana kan? Ekonomi mah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang jelas persoalan itu cuma 3. Pertama, tidak punya pendapatan. Yang kedua, banyak pengeluaran daripada pendapatan, gitu ya. Itu problem ekonomi cuma 3 itu saja. Tidak ada yang produktif, pengeluaran lebih banyak, ya. Yang ketiga, menghambur-hamburkan. Nah, itu 3 saja. Kalau kita kekurangan, berarti apa? Istri harus aktif membantu ekonomi suami. Caranya bagaimana? Cari uang tambahan. Sekarang alhamdulillah dengan sistem online, banyak orang sukses di rumah, dagang di rumah. Harus kreatif aja. Kalau persoalannya merasa kurang saja, lebih banyak pengeluaran, berarti manajemen keuangan jelek. Pertama, tidak disiplin anggaran, tidak tercatat. Yang kedua, tidak bisa mengelola ego, nafsu tadi, nafsu belanja gitu ya. Kalau poya-poya itu mah memang penyakit. Kalau orang sudah makom kebebasan finansial, biasanya senang poya-poya. Itu mah dengan apa? Itu mah dengan agama, dengan pendekatan sosial. Ya, banyak orang poya-poya, walaupun poya-poya uangnya banyak, tapi supaya poya-poyanya islami, dia harus diarahkan kepada menjadi orang dermawan, ya. Zakat, infak, sedekahnya diarahkan. Nah, mungkin problem itu mah secara sekilas. Kalau masalah kekurangannya pasti ada, karena kebutuhan semakin banyak. Yang penting mah terakhir, mentalitas kita harus siap menerima, ya. Ciri orang begitu adalah orang yang rajin bersyukur. Itu teori Amerika, teori Jepang, teori Cina. Ketika bicara kesuksesan, orang yang sukses itu adalah orang yang pandai bersyukur. Itu kesimpulannya. Saya baca itu. Oh, berarti sesuai dengan ajaran kita ya. Jadi selama kita tidak bersyukur, walaupun kita ya masih belum ini Ustaz, tapi kalau kita terus bersyukur tiap hari, insya Allah bahagia terus. Ya, itu modalnya agar kita selalu bersyukur. Kalaupun ada ujian, tentunya bersabar. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ajaban li al mu'min, orang mukmin itu sungguh hebat. Kenapa? Kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau diuji dengan musibah dia bersabar. Itu mungkin para hadirin ikhwatu iman, teman-teman semua, mudah-mudahan kajian kita berlanjut ya, insya Allah ya. Nanti Ustaz Yusuf, insya Allah kajian kita berlanjut dengan tema-tema yang lebih menarik. Ini mah saya sebagai pembuka saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.